emosi terus pengen cepet gemuk, tiap hari disiram air cucian beras, besok air lele, besoknya NPK, besoknya PN Kristal, besoknya MKP, besoknya dia innalillahi wa inna ilaihi. Ini sudah. Ini tolong diperhatikan ya Mama, karena besok jam 8 pagi akan saya kirim soal ujian. Nah itu salah satu soal nomor 8. Iya. Perbedaan anggur ada. Nih para pemirsa, menanam anggur di rumah Mama Dedeh ya. Mama Dedeh ini idola saya untuk ustazah yang paling tua. paling banyak saya tonton di TV kan. Kita buka. Jam 8. Semoga ini menanam anggur di Ciseeng nanti suatu saat menjadi barokah. Artinya banyak orang datang ke sini, dia bukan hanya melihat anggur tapi membuktikan bahwa anggur di luar negeri mampu berbuah di Indonesia. Dan ini alhamdulillah dari ribuan dah istilahnya meracuni seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang belum suka tumbuhan karena menanam anggur ini kecuali dia mengeluarkan oksigen ya untuk kehidupan kita sehari-hari, mencintai tanaman itu suatu hal yang sangat bagus. Jadi kalau mengundang nih pelajaran lagi, nanti setelah dia tinggi kira-kira 2 meter, ini rencana para-para apa tralis? Para-para. Oke, kalau para-para nanti setelah 2 meter ujungnya dipotes. Nah nanti ini bisa dibelokkan ke arah sini atau ke arah sana. Nah ini mohon maaf ini dipindah, dicongkel. Iya emang mau. Dicongkel. Setelah 2 meter di ujungnya ini nanti dipangkas, yang dipangkas adalah daun kelima. Kenapa nggak di ujung daun? Karena kalau di ujung daun nanti dia tumbuhnya hanya di ujung aja. Tapi kalau daun kelima 1,45 nanti dia tunas airnya ini akan menjadi tunas air yang potensi. Artinya daun kelima dari mana sih? Dari ujung sini Mama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi nanti di sini dipotong. Kalau di sini yang dipotong, nanti dia tunas-tunas ini akan besar semua menjadi tunas potensi. Tapi kalau yang dipotes ujungnya saja, nanti hanya 2 tunas yang akan keluar. Karena semakin banyak cabang dia buahnya semakin banyak. Bisa buah pertamanya di atas 20 dompol. Tapi kalau dia hanya 1 batang, begitu naik ke atas dia buahnya paling 4. Jadi dia buahnya berlipat-lipat. Buah pertama mungkin 30, buah kedua bisa 90, buah ketiga bisa ratusan. Yang penting benar cara merawatnya ya, jangan terlalu emosi. Ini tidak bisa emosi terus pengen cepat gemuk, tiap hari disiram air cucian beras, besok air lele, besoknya NPK, besoknya PN Kristal, besoknya MKP, besoknya dia innalillahi wa inna ilaihi. Ini sudah bagus, tinggal nanti 1 bulan 1 kali ditopeng kue kambing ya. Mungkin dalam 1 pohon boleh segayung, tapi yang kering ya. Kalau bisa yang peringkilan, jangan yang udah hancur. Karena kalau peringkilan itu ibaratnya udah beli 80 karung. Ya Allah, mantap tuh. Tuh, gabahnya aja 400 karung aku beli. Udah di ini Pak. Kalau yang fermentasi. mentah nggak begitu ini. Kalau yang gerabahnya nih yang matang. Kalau yang matang dioseng-oseng dulu ya. Tapi tolong ya, nanti kalau bakar ini, bakar apa namanya? Sekam bakar, tolong Mama suruh beli singkong sama jagung. Terus kalau nanti setelah dia buah pertama ya, ini Mama jangan pergi dulu karena ini penting, ingetin Mama Undang. Begitu dia batangnya primer sudah segede jari ya, segede jari, batang primer tuh ini Mah. Jadi ini batang rustok, ini lokal ya, ini Indonesia punya. Nah, ini impor. Nah, setelah impor ini segede jari, diganti pupuknya dari pupuk pertumbuhan NPK, air cucian beras, air lele, diganti dengan MKP dan KNO3 sedikit boron kalau ada, karate boroni. Kalau nggak ada, nggak usah, tapi boron dikit aja loh ya, perbandingan 1/8. Umpama nih kalau MKP setengah sendok, KNO3 setengah sendok, boron hanya 1/8 sendok. Ya. Oh iya, boron belum ada. Boron itu kalau manusia sebagai kerating deng, estradiol begitu. Nah, karate boroni sama apa? MKP sama KNO3 itu ibarat nasi sama sayur. Seperti itu. Mau kerating deng, mau nasi?
Nasi. Kayak gue kebo orang Ya, kampung. jadi kalau kita Iya, udah kalau nggak udah pakai nasi diganti nggak itu bisa ini mah, per lalat. minggu setelah 1 bulan itu bisa dilihat dari batangnya. Nah, daunnya, ciri-ciri daun yang pohon ini siap gak sih dibuahkan? Daunnya nanti akan melengkung pinggirnya dan tebal, warnanya hijau, tebal, dia akan melengkung begini. Ya, dia nekuk. Itu ciri-ciri nutrisi di batang sudah cukup. Nah, Udah siap berbuah. Betul, apa yang harus dilakukan? Ini kan cabangnya udah banyak nanti di sini ya, Iya, cabang. Nanti pilih cabang-cabang yang segede pensil, segede ini. Oh. Segede ini pensil nih. Nah, segede ini. Langkah pertama dibuangin semua tunas airnya. Jadi tunas air itu tunas yang menempel. Ini namanya tunas air. Nah, ini tunas generatif. Yang merah inilah yang mbak buah. Nah, ini tunas air, oke? Ya. Tunas airnya semua dibuang, Gunting. dipotesin. Ya, dipotes boleh, digunting boleh. Setelah digunting, dipilih mata tunas yang besar. Ya, mata tunas itu mata tunas bat atau generatif. Orang bilang bat lah, ada yang generatif lah. Ini yang merah ini. Yang nongol ini kecil. Iya, betul. Itu nanti gede nongolnya. Begitu kita pilih yang paling gede, kita potong depannya. Ya, dibuang. Begitu Ujung kita ya. potong depannya, ya. Langkah yang penting diambil adalah menghentikan pemupukan. Itu hukumnya wajib, fardu ain, nggak boleh fardu kifayah, nggak suka-suka kita. Jadi dipotong, begitu kita potong, kita hentikan pemupukan, hanya disiram air saja tiap pagi. Tiap pagi disiram. Karena waktu pembuahan kita nggak boleh lengah, dia nggak boleh dehidrasi. Tapi kalau seperti ini dia nggak boleh kebanyakan air. Ketika dia dibuahkan wajib Udah hukumnya. dipotek aja undang matu belum apa-apa juga. Potongnya daunnya. Enggak apa-apa, itu Kalau yang wajib tua. dibuangin. Hah? Dibuangin. Ya, itu tua Daun dibuangin. Daun tua dibuangin karena daun tua udah nggak fotosintesis, dia nggak menghasilkan nutrisi. Nah, begitu ini apa? Dia keluar bunga, setelah buahnya sebesar jagung baru dipupuk ulang pakai MKP dan KNO3. Jadi boleh dipupuk kembali setelah buah sebesar jagung. Nanti dalam perjalanannya buah, nah, mama jangan malu-malu dibuangin buahnya. 50% kalau bisa supaya dia maksimal. Jangan Karena sayang-sayang lu jadi nggak malu-malu sih. Salah ngomong. dia yang dibuang adalah buah masuk ke dalam. Nanti akan ada buah itu kan ngeremyok gini ya. Ha-ha. Ada yang masuk ke dalam. Nah, yang masuk ke dalam dibuang. Kenapa? Begitu dia besar, dia akan kegencet yang dari luar. Oh. Kalau dia kebasan tiap hari, artinya cuaca nggak bagus, hujan tiap hari, dia bisa pecah yang kegencet. Bukannya kalau saya baca YouTube tuh yang pecah tuh yang kena hujan. Oh, bukan. Jadi ini ceritanya lain ini. Oh. Versi lain. Jadi begitu dia kegencet, dia akan pecah. Kalaupun nggak pecah, buahnya ntar nggak Lu maksimal. dengerin kegencet pecah loh. Iya. Jangan mau digencet. Udah pecah juga mah. Jadi begitu Parah. kita buangin ya, kita buangin daunnya. Tadi buahnya yang ke dalam sama buah yang kecil-kecil Ya. disingkirkan. Terus dewasa. Dibikin dia itu kalau dipegang gini dia empuk, bisa bergerak. Biar longgar. Longgar. Nah, nanti walaupun seperti itu nanti besarnya tetap dia gede-gede dan dia kencang. Begitu dia verasion, tahu nggak verasion? Enggak. Tahu mah verasion? Saya juga nggak tahu nih masalahnya. Jadi verasion itu begitu, ini kan anggur merah. Ha-ha. Semua anggur Perubahan itu warna. kecilnya hijau. Ya, begitu Iya. kecil dia hijau. Begitu dia berubah menjadi mau merah, baru caranya dikurangi penyiraman, dihentikan pemupukan. Jadi pupuk terus, kalau dipupuk terus dia overdosis. Akhirnya dia nggak bagus. Kalau beberapa anggur yang kulitnya tipis, kalau dia kebanyakan nutrisi dikala dia verasen, perubahan dari hijau menjadi warna sebenarnya merah, itu dia akan pecah atau jantar gitu. Dia jantar. Walaupun nggak busuk dia pecah kurang cantik. Kalau anak pakai O jadi jontor. Iya, tuh. Nah, hebatnya anggur dia bisa bertahan 1 bulan. Satu bulan matang. Udah kita nyatakan matang. Begitu kita makan manis, dia bertahan 1 bulan sampai dia kering dahannya. Dahannya tuh kering. Oh, di batangnya Iya, kalau ini- nggak diambil. Iya, ini kalau mama nih anggap aja ini buah, ini tangkainya. Tangkai ini sampai kering. Kalau kita ambil, kalau kita biarkan jadi kismis. Kismis pun enak dimakan. Jadi dia jadi keriput-keriput gitu. Iya. Kering. Kering. Mama Itu- udah ambil jadi kismis dong. Oh belum, masih montok mama. Pipinya masih montok. Ambil jadi kismis. Pas bilang kismis ngok gue dah. Oke, terus begitu kita panen, kita kan udah pinter nih. Kalau orang yang tidak berpengalaman, dia pinginnya dibuahkan kembali. Nah, itu kegagalan pembuahan kedua. Makanya kadang-kadang orang bilang, Pak, saya buah pertamanya itu 10 dompol. Lah kok buah kedua cuma 2 dompol? Lah, karena dia emosi pengen cepat berbuah. Terburu-buru. Nah, betul. Dibuahin lagi. Jadi membuahkannya setelah Sabar, kita makanya. panen, ya kita panen,
kita kasih pupuk NPK kembali, kira-kira Diulang sebulan lah. lagi. Pak, diulang lagi begitu kita lihat dia subur, baru kita pupuk MKP. Setelah itu pembuahan, makanya ini bisa disetting. Ini nanti buah pertama umpama nih, itu buah kedua, ketiga. Jadi tiap bulan nanti Mama akan panen anggur. Mama kepengen begini, makanya Ya. bilang masih undang, bilang Pak Supri sekarang. Mama pengen misalnya satu jajar ini Jupiter, nah gitu maksud Oh Mama. enggak, jangan. Karena Nanti kecewa di kemudian hari. Biarin aja ini Jupiternya Campur dua ini cukup. kan? Campur. Nanti buahnya ada yang merah, hijau, kuning gitu ya. Jadi anggur punya 4 perbedaan yang mencolok. Pertama beda varian, dia beda rasa, beda bentuk, beda warna, beda ukuran. Itu beda nih gede, Iya. nih pendek. Ini tolong diperhatikan ya Mama, karena besok jam 8 pagi akan saya kirim soal ujian. Nah itu salah satu soal nomor 8. Iya. Perbedaan anggur adalah ada 4 kecuali. Ada 4 kecuali. Ya. Beda rasa, beda bentuk, beda warna, Warna. beda ukuran, kecuali beda masalah itu. Masalah selalu ada solusinya. Iya, iya. Bersama Mama. Nonton Makanya saya jam bilang, 8. kalau yang di Kalau TV punya kan masalah curhat, eh, Mas. kalau di sini Mama curhat dong Om. Kita balik nih. Seperti itu. Jadi begitu selesai kita buahkan, 2 bulan kemudian dibuahkan kembali. Makanya bisa setting nanti mau musim hujan, mau musim kemarau, kalau di greenhouse seperti ini dia tetap berbuah. Nah, untuk mengantisipasi musim hujan, kalau kita membuahkan di musim hujan takut buah pecah, tapi sebagian nggak pecah, hanya sebagian pohon anggur yang pecah, yang berkulit tipis. Itu dia dikasih kalsium, dibelikan kalsinit. Tapi ini ada Kalsinit. tutup apa? Ada tutup. Iya, maksudnya walaupun ini kan Menghindari dia kayak mungkin gitu. tampias atau itu mengantisipasi aja. Iya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada saya teruskan, masih ada satu Naon. ini Naon. SKS. Naon? Nggak ada. Kalau nggak ada nanti begitu anggur itu permasalahannya hanya yang paling berat hanya jamur. Ya, jamur. Jamurnya di mana? Jamurnya ada Di di, pohon. daun. Daun. Betul. Oh, Jamur yang dia menempel di daun namanya embun tepung. Dia seperti tepung ditempel di daun. Oke. Nah, cara mengobatinya pertama tidak disiram, kedua dihentikan pemupukan, dan ketiga kan yang diserang daun tua. Daun tua buangin, tuh ya, belikan jamur dari tadi. ya belikan Amistar Top. Amistar Top. Agrimek, Pak. Bukan, Agrimek itu untuk insektisida. Oh. Untuk mengobati belalang, semut itu Agrimek. Agrimek itu Bukan dia- mengobati, Mama rasa salah kalimat Anda. Menghilangkan atau membunuh belalang, dia semut. tidak Ya, mati, Agrimek. pergi. Heeh. Tapi dia pergi tanpa Kalau pesan. tadi mah Mama. mengobati mah jadi sembuh dong. Salah bahasa Anda. Oh, begitu ya. Bukan mengobati semut, mengobati belalang. Mengobati daun jamur. Iya. Nah, begitu kita potesin yang ada jamurnya, kita semprot menggunakan Amistar Top 1 tetes untuk 1 liter air. Ya, 1 tetes untuk 1 liter air, Punya jangan udah. sampai 10 tetes. Habis startup belum? Ya meli kayak Ini belum. masih lama, dia keserang jamur kalau udah gede. Ya, iya, kalau belum musim gede. hujan ya, kalau ini Udah enggak. tua mak biasa. Begitu kita buangin terus kita semprot semuanya ya. Nanti dia akan di daun-daun yang baru dia nggak akan kena jamur, boleh dipupuk ulang. Nah kalau jamurnya itu karat daun itu sama semua jamur menyerang di daun tua. Dia di baliknya ini ada karatnya. Nah, tapi nggak sampai 24 karat ya. 18 barangkali. Nggak nyampe 12 karat Campur ya. atau karatan gitu ya. Itu obatnya sama, dipotesin terus disemprot menggunakan ditin, ditana tulisannya. Itu di toko itu banyak kan, sama udah tak kasih tahu tuh. Kalau nggak di ini di Tuh dekat sini. sampean tuh kaki lu, sampean. Kalau orang Oh. Sunda sampean tuh Oh kaki. ya, jenengan kalau panjenengan. Anjeun. Oh, anjir. Oh, anjing. Anjeun. Tapi perbedaan Kalau bahasa sampean tidak kaki. menyebabkan perpecahan ya. Iya. Jadi itu keanekaragaman. Ya itu aja obatnya. Saya juga heran ini anggur ini bisa hebat dari luar negeri masuk ke Indonesia karena teman-teman kita kreatif dengan TKI yang ada di luar negeri. Mama nih si A kerja di Italia, ditelepon, tolong dong cari bibit anggur gitu. Dan anggur ini inspirasi bekerja keras, Mama. Ini laki-laki pengangguran. Betul, itu ada filsafat dari Maggie. Anggur merah, menantu nganggur mertua marah. Ya tampol gua punya mantu gitu. Lo nganggur, anak gue lo kasih makan apa ya kan? Iya. Tampol gua punya mantu kayak gitu. Dan alhamdulillah ini tanaman anggur hebatnya dia kecuali umurnya ratusan tahun bisa direkayasa. Artinya mama udah bosen, Om Supri nggak mengikuti zaman tuh anggurnya orang-orang lonjong-lonjong gede-gede tanpa biji. Anggur kita nggak usah dimatiin, nggak usah dicabut, cukup dipotong di sini.
setelah ini batangnya segede lengan umpamanya. Nanti tunggu dia tunasnya banyak, nanti akan keluar banyak tunas, tinggalkan 3 saja. Setelah itu dipotong dan diganti anggur yang mama suka. Mama itu disambung, nanti dibelikan. Ya kayak pohon itu tuh kan tuh pohon yasmin sambungan semua. Nah, untuk keberhasilan menyambung itu ada rahasianya. Pertama, sebelum menyambung jangan disiram. Ya, jangan disiram, itu kuncinya di situ. Kalau kita siram, begitu kita sambung, dia airnya akan beredes. Nah, di sambungan itu akan busuk karena airnya kencang. Jadi dia dibikin sakaratul maut, ya kan, napasnya udah enggak. Kita sambung, dia menyatu. Jadi nggak ada airnya, baru berhasil. Nah, boleh disiram ketika dia udah terubus tunas. Oke, tunasnya keluar, kita ini. Nah, cara menyambung nanti saya ajarin di episode yang akan datang. Iya. Ada yang ditanyakan lagi, Mama? Enggak. Ngacung lu. Iya. Karena saya nggak mau rembet ya. Jadi besok begitu saya kirim soal-soal ujian tentang anggur, saya nggak mau rembet. Boleh apa namanya? Kalau di itu ya, banyak tolong. Pertanyaan bingung nanti kalau kebanyakan. Panas kadia ah. Kalau ini Jupiter semua nih, Tran semua Pak. Oke. Nah, Tran ini mah buahnya bisa segede jempol kaki. Sejempol kaki, manis ya. Manis kayak mama waktu muda lah. Sekarang aja ada, alhamdulillah. Parah. Aduh, ini kesukaan saya, syukur. Manjat. Kalau ada ambil. Ya santai Pak. Ini cerita masa lalu. Jadi saya dulu kalau berangkat sekolah nggak ada sarapan, saya nipisin ini nirisin sukun, terus saya kukus, habis tak parutin kelapa, dikasih gula dikit tuh udah kebahagiaan yang sangat luar biasa, sarapan sukun. Sarapan sukun. Iya. Baru basah kemarin. Ini apa ya Mas, dari tasnya aku lihat. Masih lembab ya Pak ya. Oke, kita jalan-jalan di rumah Mama Dede. Ya. Ini masih lembab kan? Masih lembab, jangan disiram. Masih lembab. Kalau ini Jupiter tapi ya. sebelah sananya bukan. Enggak masalah. Kalau ini Tran. Kalau anda mau sebelah saja dah. Ini neneknya pengen. Nih, Saya nggak ada tempat Mas. Tuh. Oh, ini. Tapi mekarnya lebar ya Mas. Kayak bunga mawar. Tapi bener juga Mas, saya setuju juga kalau sebaris Tran semua, nanti Tran itu bisa artinya ini matang, ini mentah, ini bunga gitu. Justru makanya Mama tadinya berharap begitu. Nih, Mama ini kan bikin kolom nih. Ya. Nih maaf. Mama berpikir sebelah kolom itu Mama pakai kayak macam ini nih, nih di sini. Kalau mungkinkah Mama di sini misalnya sini tanam. Tapi ini mah nggak usah pakai hebel ke atas begitu. Karena ini ke bawah bisa dibolongin dari bawah kan? Boleh, nggak masalah. Nggak usah pakai hebel, nggak usah, ini cukup karena di sana udah kalau hujan dia nggak mungkin genang. Yang dibahayakan tuh kalau kita nanamnya di bawah, begitu hujan dia kegenang air, yang hujan terus menerus dalam 2 minggu dia nggak tertolong, dia akan mati. Itu waktu di umur waktu kecil ya. Kalau gede enggak. Kalau dia udah sejempol tangan mau kebanjiran nggak apa, dicabut saja. Dicabut, 5 hari tidak mati. Ini hanya untuk anggur-anggur tapi perawatan bagus. Yeah. Masya Allah, sampai di sini kolamnya. Mama tuh ngeliat nih sekam. Mama beli sekam aja 400 karung. Yeah. Ini Mama mau renang juga. Anda ada silakan. Ini anak-anak itu. Kecil cuma 8x8 Mama gitu. Saya punya kolam renang juga sendiri di lantai 3 untuk nyenengin istri sama anak-anak. Oke para pemirsa, cukup sudah kita kunjung di rumah Mama Dede. Kali ini mau pamitan pulang, mau minta izin pulang karena udah siang, kita banyak menunggu juga di rumah. Oke, sip.